Halo semua jemaat Tuhan, bagaimana kabar semua jemaat Tuhan? Kami tetap berdoa dari tempat ini supaya hadirat Tuhan baik yang ada di tempat ini maupun hadirat Tuhan yang sama ada di tempat di mana jemaat Tuhan berada, baik di rumah atau dimanapun. Dan biarlah kita mempersiapkan hati kita saat ini untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sikap yang sopan di hadapan Tuhan, seperti yang biasa saudara lakukan ketika dalam sebuah ibadah. Dan minta hadirat Tuhan, supaya hadirat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, supaya Tuhan akan menjamah dan mujizat Tuhan terjadi di tempat di mana saudara berada. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan Tuhan damai sejahtera, dan iman itu akan terjadi dalam hidupmu. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, dan rancangan Tuhan damai sejahtera, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Jemaat Tuhan boleh bilang wuh. Di mana hadirat Tuhan ada di tempat ini, hadirat Tuhan yang sama ada di rumah semua jemaat Tuhan. Mari sembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Biar Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir dalam setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Diurapi Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir Tuhan.
bersyukur Kami sembah Tuhan. Kami sembah Kami Tuhan. sembah Kau. Kami sembah Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur Yaralaba sikaralaba syaralamo. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan, sambil saudara boleh membuka kedua tangan, mari ambil waktu jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Ambil waktu beberapa menit ini, saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara bisa menyampaikan sesuatu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi doa-doamu, apa yang menjadi keinginanmu, kebutuhanmu, mari ambil waktu bicara dengan Tuhan. Mengalir Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap jemaat dimanapun mereka berada, di mana mereka bisa menjangkau acara ini. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan ada menyertai jemaat. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Engkau Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Engkau Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami sepakat berkata, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, Dan tidak ada Allah yang lain selain daripada Tuhan. Kami mau share firman-Mu, urapi kami di tempat ini, urapi semua jemaat Tuhan
dimanapun mereka berada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar urapan yang sama, kehadiran Tuhan yang sama menyertai semua jemaat Tuhan. Amin Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama boleh bilang amin. Seperti yang sudah saya katakan pada minggu yang lalu, saya saksikan bagaimana ketika saya mendapatkan visi Tuhan ini. Bulan November tahun yang lalu, saya ada di Holy Land, tempat di mana saya bawa rombongan ke Israel. Di tembok ratapan saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat gereja Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan memberikan sebuah visi yang saya tahu ini bukan dari keinginan manusia, tapi ini dari keinginan Tuhan. Dia memberikan visi, the year of healing and restoration. Tahun kesembuhan dan tahun pemulihan. Saya belum tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk visi yang seperti itu. Tetapi hari-hari ini saya boleh melihat dengan apa yang terjadi di dunia ini, secara global di dunia ini. Dan apa yang terjadi di bangsa ini. Saya tahu hari ini bahwa ternyata ini yang Tuhan mau. Dia mau menyembuhkan setiap kita. Dan dia mau memulihkan keadaan semua jemaat Tuhan. Ada banyak orang yang hari-hari ini mengharapkan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan kesembuhan itu buat kita semua. Ada banyak orang yang mengharapkan pemulihan yang dari Tuhan. Pemulihan dalam soal keuangan, bisnis, pekerjaan. Yang kita tahu saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sangat sukar. Bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi seluruh dunia menghadapi kesulitan yang sama. Tetapi dengar ada kabar baik, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tahun ini adalah tahun kesembuhan, tahun ini adalah tahun pemulihan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau gereja ini tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja ini tidak ditinggalkan Tuhan. Ternyata Dia Allah yang masih menuntun kita. Dengan visi yang Tuhan beri, itu tandanya Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Dan bukan kebetulan kalau saudara berjemaat di gereja ini. Dan bukan kebetulan kalau saudara mendengar ibadah seperti ini. Ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan akan beri dalam kehidupan semua jemaat Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan buat semua jemaat. Di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-14. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Bagian A-nya saja. Kita baca sama-sama. Dikatakan begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sekali lagi kita baca sama-sama 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Alkitab katakan, sedang kamu tidak tahu yang akan terjadi besok itu seperti apa. Jangankan besok, 1 jam dari hari ini tidak ada orang yang bakal tahu keadaannya akan seperti apa. Kita tidak pernah memprediksi ya, keadaan dunia akan seperti ini hari-hari ini. Tidak ada teknologi yang secanggih apapun atau orang yang sepintar apapun yang akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jangankan sekarang yang kita sudah lihat kenyataannya. Berapa minggu yang lalu kita belum tahu apa yang akan terjadi. Dan kita lihat keadaan sekarang hari ini. Terjadi keadaan yang sulit. Orang-orang pada alami ketakutan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Alkitab sudah bilang, sedang kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang menduga bahwa keadaan kita akan seperti ini? Semula kita biasa-biasa saja, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa jalan kemana yang kita suka. Tapi siapa yang menyangka bahwa keadaan itu berubah drastis? Tidak ada yang tahu. Tetapi Alkitab sudah mencatat, sedang kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita mesti tahu,
bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun engkau berada, pegang akan firman Tuhan ini. Tuhan akan menjaga kita, keluar masuk kita dalam lindungan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama, biarlah hidup kita dituntun oleh Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka yang harus kita lakukan, hal yang pertama, biarlah kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang menuntun kita, Dia akan memegang tangan kita. Dan kalau Tuhan yang menuntun, maka akan sampai pada sebuah tujuan. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Alkitab katakan melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah yang menakutkan. Lembah kekelaman itu lembah yang mengkhawatirkan. Lembah kekelaman adalah situasi yang membuat kita mungkin alami sebuah ketakutan. Tetapi kalau kita mau dituntun sama Tuhan, maka kita yakin kita pasti sampai pada sebuah tujuan. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka langkah yang mesti kita lakukan, biarlah diri kita mau dituntun oleh Tuhan. Setiap tahun saya bawa rombongan ke Holy Land, 2-3 kali dalam setahun saya bawa rombongan. Dan saya selalu katakan kepada semua rombongan, kita harus jalan sama-sama. Jangan sampai terpisah. Karena kalau sampai terpisah, maka pasti akan kehilangan arah. Jadi kalau bisa jalan sama-sama, jangan ada yang terpisah. Tetapi tetap ada juga yang terpisah. Karena dalam perjalanan ada godaan beli souvenir ini, souvenir itu, ya. Beli kaos ini, beli kaos itu, padahal sudah dibilang jangan sampai terpisah. Pada akhirnya ada yang terpisah. Dan kami harus cari bagaimana cara untuk temukan kembali orang yang hilang itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipimpin sama Tuhan, jangan sampai kita terpisah. Gembala akan selalu menuntun domba-dombanya. Dan kalau domba-dombanya terpisah, ya, ambil jalan yang lain, memisahkan diri dari gembalanya, maka domba itu akan tersesat. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, biarlah hidup kita mau dituntun sama Tuhan. Yang mau dituntun sama Tuhan boleh katakan amin. Percaya dan biar Tuhan, hidup saya mau dituntun sama Tuhan. Terkadang mungkin apa yang menjadi tuntunan Tuhan mungkin berbeda dengan apa yang kita mau. Tuhan mau tuntun kita ke sana, tapi mungkin kita pingin ke sini. Mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Tetapi dengar, kalau selama kita mau dituntun sama Tuhan, tetap Tuhan akan bawa kita pada satu tempat yang baik, padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kadang kemauan kita bertentangan dengan kemauannya Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita mau selalu diarahkan sama Tuhan. Supaya kita jangan salah jalan. Supaya kita bisa mengambil jalan yang lebih baik lagi. Kadang yang baik itu selalu menutupi yang terbaik. Mungkin kita bilang, Tuhan, rencana saya ini sudah baik. Saya sudah hitung matang-matang. Rencana saya ini sudah baik. Pasti sudah begini. Tuhan bilang, tidak anakku. Karena aku tidak pernah beri yang baik kepadamu. Aku selalu memberi yang terbaik dalam hidup. Tuhan memberikan hidupnya, nyawanya. Itu yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Berilah hidup kita mau dituntun sama Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita sadar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Bukan ikut apa yang kita mau. Sebab kalau kita ikut apa yang kita mau, maka apa yang kita mau belum tentu itu apa yang Tuhan mau. Tetapi ikut apa yang Tuhan mau. Berserah kepada Tuhan. Mengalir jalan bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin punya rencana apa, tetap bilang sama Tuhan, berserah. Tuhan,
saya serahkan hidupan saya serahkan pekerjaan saya. Mungkin ada situasi yang tidak mengenakan terjadi, tetapi percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan yang bimbing, maka Dia akan bawa kita sampai pada satu tujuan, damai sejahtera Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kalau ada orang yang hampir tenggelam, maka selama dia meronta, ya, menggerakkan badan, maka penyelamat tidak akan bisa menyelamatkan dia. Selama dia meronta, maka orang tidak bisa menyelamatkan dia. Yang harus dia lakukan, dia diam, pasrah saja. Dan ketika dia pasrah, maka penyelamat itu bisa bawa dia sampai ke tepian. Bahkan kalau dia masih tetap terus meronta, maka orang yang memberi pertolongan itu akan memukul dia, mungkin sampai pingsan, supaya ketika dia pingsan, maka mereka bisa bawa dia sampai ke tepian. Dalam hidup kita juga seperti itu. Selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, selama kita masih mengandalkan pengalaman kita, maka Tuhan tidak bisa berbuat banyak dalam hidup kita. Mungkin engkau katakan, saya sudah pengalaman di bidang ini, saya sudah pengalaman di bidang itu. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Tetapi ketika saudara berserah kepada Tuhan, maka saudara akan lihat Tuhan akan mengatur jalan hidupmu. Dan kau akan melihat apa yang Tuhan buat selamanya mendatangkan kebaikan. Berserah saja kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Sebab apa yang Tuhan mau selalu mendatangkan kebaikan. Hal yang ketiga, kita bukan cuma minta tuntunan Tuhan. Kita bukan cuma berserah kepada Tuhan. Tapi hal yang ketiga yang Tuhan mau, percaya kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Kadang kalau dalam ibadah mungkin kita bilang, ya saya percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dalam masa-masa yang sulit, apakah kepercayaan kita masih sama ketika kita ada ibadah? Apakah aminnya masih ada ketika masa-masa sulit itu terjadi? Ya. Percaya kepada Tuhan. Dia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Dia punya kuasa. Dia yang paling tahu jalan kehidupan kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan membimbing kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Saudara mungkin ingat cerita ada pesta di Kana, kemudian kehabisan anggur. Ya. Satu pesta kemudian kehabisan anggur. Hal yang sangat memalukan karena dalam pesta habis anggur. Sama seperti seseorang yang buat acara pesta kemudian kehabisan makanan. Itu hal yang memalukan buat tuan rumah. Begitu juga yang ada di Kana. Hal yang memalukan, kehabisan anggur. Dan kemudian Tuhan Yesus ada di sana. Mungkin orang bilang kebetulan Yesus ada di sana. Tapi sekali lagi saya katakan, tidak ada yang kebetulan bagi anak Tuhan. Kita mungkin bilang, oh kebetulan Yesus ada di Kana. Tapi sekali lagi, bukan kebetulan Yesus ada di sana. Saya bilang, tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Tidak kebetulan saudara berjemaat di gereja ini. Dan tidak kebetulan saudara mungkin sedang melihat program ini di handphone saudara, di gadget saudara. Bukan sebuah kebetulan, tapi ada bagian dari rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup saudara. Ada satu lagu lama katakan begini, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, dan seterusnya. Setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Pada saat terjadi masalah di pesta di Kana, maka Tuhan ada di sana. Kemudian Ibu Yesus katakan kepada Yesus, Yesus, mereka kehabisan anggur. Buat sesuatu. Ya. Kemudian apa yang Yesus katakan? Waktuku belum tiba. Kalau di dalam King James, ya, itu lebih jelas. Dikatakan, Yesus katakan, my times has not yet come, but leave it to me. Waktuku memang belum tiba, tapi tinggalkan itu kepadaku.
percayakan itu kepadaku. Memang waktunya Tuhan belum tiba, belum saatnya dia buat mujizat. Tetapi Tuhan katakan, but leave it to me. Ya, tinggalkan itu kepadaku, percayakan itu kepadaku. Dan saudara tahu akhir dari cerita itu. Bagaimana pelayan-pelayan itu disuruh untuk mengisi air di bejana-bejana. Dan ketika diisi air, disuguhkan kepada pengunjung pesta, mereka bisa dapatkan anggur yang terbaik lebih dari yang sebelumnya. Mujizat Tuhan terjadi. Mereka tidak banyak tanya, pelayan-pelayannya tidak banyak tanya, bagaimana caranya, apa yang mesti kita lakukan. Mereka tidak banyak tanya. Mereka cuma percaya apa yang Yesus katakan. Leave it to me. Percayakan itu kepadaku. Tinggalkan itu kepadaku, biar aku yang bertindak. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan dalam hidup saudara. Ada tantangan seperti apa, ada pergumulan seperti apa, ada masalah seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi saya cuma mau bilang, seperti apa yang Tuhan bilang, leave it to me. Percayakan itu kepada Tuhan. Dan kalau engkau percayakan itu kepada Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Mungkin itu bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi Dia Allah yang memikirkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Saya percaya ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, healing and restoration. Kesembuhan dan pemulihan itu pasti akan terjadi. Saya tetap berdoa supaya semua jemaat Tuhan dalam masa-masa sulit yang seperti ini sudah tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan punya ketakutan yang berlebihan. Takut itu wajar, tetapi jangan hidup dalam sebuah ketakutan. Khawatir itu wajar, kita masih manusia. Tapi jangan hidup dalam kekhawatiran sehingga kita melupakan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, Tuhan sanggup menyertai kehidupan kita. Alkitab bilang, 1000 orang rebah di samping kiri, 10.000 di samping kanan. Tapi itu tidak akan pernah menimpa engkau. Sebab engkau hanya akan melihat dengan matamu sendiri dan lihat pertolongan Tuhan yang besar. Saya tidak tahu wabah ini akan sampai berapa lama. Tetapi janji firman Tuhan, sekalipun mungkin, maaf saya tidak menakut-nakuti jemaat Tuhan. Tapi mungkin 1000 orang di samping kiri sudah kena. 10.000 di samping kanan sudah kena. Tetangga kiri kananmu sudah kena wabah itu. Tapi Alkitab bilang, sepanjang engkau mengandalkan Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, percaya akan firman Tuhan, maka engkau hanya akan menonton dengan matamu sendiri. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam hidup. Yang perlu saudara lakukan, berdoa sama Tuhan. Ya, berdoa sama Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Pelayan-pelayan yang ada di kanan, mereka melakukan yang bisa mereka kerjakan. Ambil air, isi dalam bejana. Selebihnya, Tuhan yang akan buat mujizat. Yang perlu saudara lakukan, lakukan yang bisa kita kerjakan. Jaga kebersihan. Kalau tidak ada hal yang urgen, jangan keluar rumah. Makan makanan yang sehat, minum vitamin. Berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Yang tidak bisa kita lakukan, biar itu urusannya Tuhan. Tuhan akan menjaga keluargamu. Mungkin ada yang di luar Kota Palu. Anak saya masih ada di Surabaya. Ya, saya tetap berdoa supaya Tuhan jaga. Keluargamu mungkin jauh dari saudara. Orang-orang yang engkau kasihi mungkin jauh dari saudara. Dan saudara khawatir keadaan mereka. Lakukan apa yang bisa engkau kerjakan. Selebihnya, hal-hal yang menyangkut kemustahilan, biar itu yang menjadi urusan Tuhan. Percayakan Tuhan dalam hidupmu dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua dan Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Untuk waktu-waktu yang selanjutnya, kami tetap ada bersama dengan saudara. Apabila ada jemaat Tuhan yang ingin membutuhkan doa, saudara bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini untuk ada pelayanan khusus. Mungkin sekalipun mungkin cuma lewat telepon, tapi sudah bisa menghubungi. Kami selalu ada buat jemaat Tuhan. Dan
kepada semua yang mendengar acara ini, program ini. Kami tetap berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan baik, Tuhan baik. Mari ambil waktu sembah Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Yaralaba syaralaba sandaralaba syaralaba sandar. Syukur Tuhan baik. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Fokuskan perhatianmu hanya kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Boleh nyanyikan sekali lagi, penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu. Sekali lagi katakan dengan iman, penyertaan. Penyertaanmu sempurna, dan rancangan Tuhan damai sejahtera. Yes. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Ibu Lili akan memimpin kita di dalam doa. Sementara Ibu Lili berdoa, jemaat Tuhan bisa mengaminkan itu di dalam hatimu. Engkau bisa perkatakan itu amin atau apapun untuk menguatkan iman saudara apa Tuhan. Mari satukan hati kita dan kita mau berdoa sama-sama. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. terpuji Glory, glory, glory. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan terus menyembah Engkau. Kami akan terus meninggikan Engkau. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Engkaulah Allah kami, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang menciptakan kami dari tidak ada menjadi ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kegoncangan apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan bimbang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sendiri yang mengizinkan semua itu terjadi, untuk membuat supaya kami datang kepadamu, mencari wajah Tuhan, menyembah Engkau, memuji, mengagungkan Engkau Yesus.
Terima kasih Tuhan. Engkau akan menjagai kami dengan sempurnanya. Amin. Kaki kami tidak akan goyah karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Amin. Keluar masuk kami, Tuhan menjaga kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk pekerjaan kami, untuk apapun itu juga Tuhan yang Kau beri dalam hidup kami. Ya, Tuhan. Engkau memelihara, menjaga dengan sempurnanya Amin, Tuhan. amin, Tuhan. Bahkan kami akan melepaskan berkat-Mu bagi kota Palu Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau terus memberkati tanah kota Palu, Yes. udara kota Palu, Amin, amin. air kota Palu, Amin, semuanya Tuhan. diberkati oleh Amin, Tuhan. amin, Tuhan. Amin. Kami sungguh percaya Bapa, dan kami sedang melihat jiwa-jiwa dalam kota ini datang Tuhan. kepadamu, Amin. memuji Engkau, memuliakan Amin, Tuhan. Amin. Engkau. Allah yang perkasa, inilah kota kami Tuhan. Di sini kami tinggal. Tuhan menempatkan kami di kota ini untuk menjadi Ya, berkat Tuhan. bagi kota Amin. ini. Segala virus apapun juga Tuhan, kami sungguh percaya Engkau menghalaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi pemerintahan kota Palu Amin. Tuhan, untuk menangani segala virus apapun itu bentuknya Tuhan. Amin, Tuhan. Hikmat marifat akan terus menyertai di dalam Amin. nama Yesus. Amin, amin. Bahkan kami juga berdoa Bapa untuk Indonesia Tuhan. Kau pulihkan bangsa Amin. ini Tuhan. Amin, Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapa. Amin, amin. Pulihkan Amin. Tuhan. Berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Ya. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan hikmat Amin, marifat Tuhan. kepadanya. Amin, Tuhan. Kemampuan yang dari Tuhan Yes. untuk menangani segalanya Tuhan. Ya, Tuhan. Karena kami percaya bangsa ini ada semua karena Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau Amin. mengasihi Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia. Amin, Terima Tuhan. kasih Amin. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Imani untuk setiap doa-doa jemaat Tuhan. Saya mau berdoa khusus untuk semua jemaat Tuhan, untuk pekerjaan saudara, untuk ekonomi. Saya tahu ekonomi lagi goyah sekarang. Ada banyak orang yang teriak, pengusaha-pengusaha, pedagang, pekerja-pekerja swasta. Saya tahu bahwa saudara pun hari-hari ini lagi khawatir dengan pekerjaanmu, dengan keuanganmu. Tapi saya mau berdoa dan kita sama satukan hati kita. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap pengusaha-pengusaha, pedagang, mereka yang punya toko, mereka punya usaha, pekerja swasta. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Amin. Amin. Kalaupun ada bisnis usaha mereka yang lagi goyah hari ini, kami tetap percaya Tuhan akan memulihkan kembali lebih baik lagi. Tuhan akan menolong mereka dalam masa-masa yang sukar. Amin. Amin. Mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Satu hal yang kami tahu, memang tidak ada yang abadi di dunia ini. Keadaan akan selalu berubah. Tetapi janji Tuhan Amin. tidak Yes, akan pernah Tuhan. berubah. Amin. Amin. Berkati semua jemaat Tuhan, keuangan Ya, Tuhan. jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Pekerjaan diberkati Tuhan. Yes, Amin. amin. Dalam Kami nama tahu Yesus. masalah ini tidak akan lama. Amin. Sekalipun Amin. hari ini mungkin kami ada dalam lembah kekelaman. Ya, ya. Tapi kami cuma melewati semuanya. Amin. Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu, Bapa yang baik akan selalu menolong kami, Amin. akan selalu memberkati kami, Amin. dan tidak pernah meninggalkan kami. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kami tetap akan melakukan ini selama pemerintah belum menyatakan bahwa kondisi Indonesia kondusif. Kami akan tetap tayang seperti ini. Dan jemaat dukung di dalam doa, dukung juga dalam pendanaan.
apabila ada jemaat Tuhan yang terbeban untuk membantu pekerjaan Tuhan ini, supaya acara ini tetap terus berjalan dengan baik dan bisa memberkati semua jemaat Tuhan. Saudara bisa transfer keuangan saudara, seberapapun yang Tuhan menggerakkan saudara untuk membantu pekerjaan Tuhan ini. Ada nomor rekening di bawah ini. Saya bisa catat, seberapapun bantuan saudara untuk pekerjaan Tuhan ini akan berguna untuk penginjilan, untuk pekerjaan Tuhan, supaya orang-orang dimanapun mereka berada, mereka bisa mendengar Injil ini. Dan saya yakin hari ini saudara diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh katakan amin. Amin. Sebab kita tahu Bapa yang baik, Dia akan selalu menolong kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang baik. Dia akan selalu menolong kita. Mari saudara boleh buka kedua tangan saudara. Haleluya. Boleh menyembah di dalam roh. Mari berbahasa roh di hadapan Tuhan. Dari tempat ini kami memberkati semua jemaat Tuhan. Amin, amin. Bahkan semua yang mendengar acara ini. Amin. Berkat Tuhan ada menyertai semuanya. Amin, amin. Baik kami ada di tempat ini maupun amin. mereka yang melihat acara ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Kami tetap berdoa untuk para dokter, perawat, Amin. tenaga-tenaga medis Amin, amin. yang sedang menangani pasien-pasien yang terkena virus corona. Tuhan protek mereka, Amin, Tuhan amin. jaga mereka. Amin. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan Amin. Tuhan yang Amin. sempurna Amin. menyertai mereka. Amin. Bagi anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati. Segala ketakutan yang ada dalam kehidupan kami tolak semua dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Isi hati kami dengan damai sejahtera Amin. Tuhan. Dan sukacita Allah menyertai. Amin. Berkati keuangan daripada semua jemaat Tuhan. Amin. Berkati keuangan dari gereja ini. Amin. Berkati semuanya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat Amin. yang akan selalu menyertai kami, Amin. kehidupan Amin. kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam keadaan goncang seperti ini, tidak ada yang susah. Amin. Tidak ada yang miskin. Yes. Tidak ada yang sakit-sakitan Amin. kena wabah. Amin. Ditolak dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Semuanya kami hidup dalam berkat Amin. Tuhan. Amin. Dalam keadaan seperti ini pun kami percaya jalan kami akan tetap naik dan Yes. tidak akan pernah Amin. turun. Amin. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Amin, amin, Tuhan. Berkat bukan kutuk yang akan Yes, kami Tuhan. nikmati. Amin. Kemenangan bukan kekalahan. Amin, amin. Berkat yang besar dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yes. ada menyertai kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yes. Kami hidup dalam kemenangan. Amin. Kami hidup diberkati Tuhan. Yes, Tuhan. Yang percaya diberkati dengan iman bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.